Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak Imam beserta staf Sara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Bapak Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Wailata, Bapak anggota DPRD Kabupaten Buru yang sempat hadir pada malam hari ini, Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang saya tidak bisa sebut satu persatu, yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di malam hari yang berbahagia ini, marilah kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat sehingga kita sempat hadir di malam hari ini memperingati peristiwa Isra dan Mi'raj yang terjadi sekian ribu tahun yang lalu. Tapi karena peristiwa ini adalah peristiwa yang sangat bersejarah dalam kehidupan umat manusia, maka hampir setiap tahunnya kita peringati. Walaupun saat ini kita dikepung oleh COVID-19, tapi kita masih tetap memperingati terjadinya Isra dan Mi'raj. Salawat dan taslim kepada junjungan tercinta Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah rela merintis perjuangan Islam, yang telah rela menegakkan obor Islam di atas titian terusan jahiliyah, sehingga dalam menegakkan kalimatul haq, yaitu Islam, beliau dikejar dengan pedang terhunus. Beliau sampai berjalan tertatih-tatih, tapi beliau tetap berjalan menuju puncak.
Lalu sampai di puncak kemenangannya, Nabi menancapkan bendera kemenangan itu dan ia titipkan kepada kita yang hidup di akhir zaman ini. Kenapa? Karena kita ini manusia yang sudah berada di akhir zaman. Karena sudah ada 4 zaman yang kita lalui. Yang pertama itu adalah zaman kenabian, dan zaman kenabian itu sudah berakhir, ditutup dengan Nabi Muhammad SAW. Terus zaman nubuwah juga sudah berlalu. Zaman khalifah juga telah berlalu. Sekarang kita sudah berada di zaman yang terakhir. Oleh sebab itu, karena kita ini manusia akhir zaman, maka kita harus punya bekal untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Isra dan Mi'raj ini selalu diperingati. Walaupun di zaman Rasulullah SAW terjadinya Isra dan Mi'raj ini menjadi bahan olok-olokan. Abu Jahal dan abu-abu yang lain, tapi bukan abu yang ada di sini. Abu Jahal dan teman-temannya, ini bukan abu yang ada di sini, abu yang ada di sana. Itu dia tidak percaya bahwa terjadi Isra dan Mi'raj ini. Itu tidak mungkin. Kenapa? Karena di zaman itu kendaraan itu hanya onta dengan keledai. Jadi pantas Abu Jahal dia tidak percaya. Andaikan Abu Jahal membuka lembaran sejarah, maka saat itu juga dia percaya bahwa pernah terjadi Isra dan Mi'raj. Kalau dia buka misalnya sejarah Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman itu ketika Ratu Balqis mau datang ke negerinya Sulaiman, Sulaiman sampaikan kepada tentara-tentaranya, siapa di antara kalian, wahai tentara-tentaraku, wahai pengikut-pengikutku, yang sanggup memindahkan istana Balqis. Balqis itu dilaporkan oleh jin bahwa Ratu Balqis itu dia punya betis itu kecil dan itu tidak bagus. Padahal Ratu Balqis itu adalah bidadari. Hanya diundang ke istana Nabi Sulaiman. Tapi sebelum dia sampai di istana Nabi Sulaiman sampaikan kepada semua pasukannya, siapa yang sanggup memindahkan istana Ratu Balqis. Jin Ifrit mengatakan, saya sanggup memindahkan istana Ratu Balqis. Tapi Nabi Sulaiman tanya, seberapa lama? Dia bilang, sebelum Anda beranjak dari tempat duduk Anda. Begitu cepatnya itu. Tapi ada seorang muslim yang sejati, dia berkata kepada Nabi Sulaiman, saya sanggup memindahkan istana Ratu Balqis sebelum mata Anda berkedip. Jadi rupanya iblis ini, jin ini sudah kalah sejak Nabi Sulaiman alaihissalam. Kalah dari kecepatannya, kalah dari kekuatannya. Jin mengatakan, sebelum Anda beranjak dari tempat duduk Anda, istana Balqis sudah ada. Tapi yang muslim ini, dia bilang, saya sanggup memindahkan istana Balqis sebelum mata Anda berkedip. Kalau istana saja mampu diangkat oleh orang-orang, oleh yang sudah muslim tadi, bagaimana Isra dan Mi'raj itu tidak terjadi? Hanya Abu Jahal dengan teman-temannya tadi itu tidak belajar sejarah.
tidak membaca, tidak belajar. Andaikan juga dia mau belajar fisika, maka pasti dia menerima Isra dan Mi'raj. Kenapa anak-anak SD atau anak-anak SMP sekarang sudah bisa mengukur kecepatan cahaya? Kecepatan cahaya itu setelah diukur, 1 detik itu 300.000 km. 1 detik perjalanan cahaya, karena terjadinya Isra dan Mi'raj itu ada kata barkun, burak. Burak itu diciptakan dari cahaya, maka perjalanan Nabi itu sama dengan cepatnya cahaya. Nah, cahaya itu 1 detik itu 300.000 km. Lalu kalau antara Mekah dan Palestina itu hanya 1.500 km. Coba kalau seperti malam, kira-kira berapa ratus ribu yang ditempuh oleh Rasulullah SAW. Andaikan Abu Jahal dia belajar sejarah, andaikan dia membaca, andaikan dia belajar fisika, maka pasti dia tidak menolak Isra dan Mi'raj itu. Masyaallah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kenapa Isra dan Mi'raj itu terjadi di malam hari? Di situ